semuanya, kembali lagi bersama saya Elisa Aprilia KC, NPM C0C01953, program studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Karakter konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas. Suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh invest pada nilai buku tercatat. Prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014. Prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas, jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak, dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Pada PSAK 65 tahun 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya. Ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal, tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi suatu entitas. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun pihak tidak berelasi, walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan. Dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah, serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Suatu jurnal eliminasi dapat dibuat pada suatu periode konsolidasian, tetapi tidak diperlukan kembali untuk periode konsolidasian berikutnya. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Seluruh kepemilikan entitas anak PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama diisi dengan nama akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang akan dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan
dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya, 2 kolom berikutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah sebuah entitas tunggal. Sedangkan kolom terakhir berisikan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom dari 4 kolom sebelumnya pada kertas kerja. Ini untuk setiap akunnya. Saldo pada kolom akhir inilah yang akan menjadi nilai dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh entitas yang terlibat dibubarkan secara hukum. Dalam proses konsolidasi, sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadi akuisisi akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasi, sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas. Laporan keuangan konsolidasian juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Laba rugi bersih konsolidasian menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun dalam menyiapkan laba rugi konsolidasian hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara spesifik nih, perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Nah, segala pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasi dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Bila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk seharusnya laba rugi bersih konsolidasian akan sama dengan laba rugi bersih milik entitas induk. Saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada kepemilik entitas. Dalam kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode, ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak pada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat menikmati video dari saya.